Episode 2. Hantu di kamar mandi hotel dan rumah baru. Jika di episode 1 kita mendengar kisah Irwan di kos tua, Jogja. Malam ini cerita berlanjut. Bukan di kos murah lagi, melainkan di tempat yang dianggap mewah dan modern. Sebuah hotel berbintang di Surabaya. Namun ingatlah, hantu tidak memilih tempat. Mereka bisa hadir di mana saja. Bahkan di balik pintu kamar mandi hotel. Laras. Di hotel. Laras, seorang karyawan swasta, menginap di hotel itu karena ada perjalanan dinas. Kamarnya luas, kasurnya empuk, lampunya terang. Tetapi ketika ia masuk ke kamar mandi, bulu kuduknya langsung berdiri. Keramik putihnya licin. Wastafel mengkilap, dan di dinding terpasang cermin besar. Tapi aneh, ia merasa diawasi. Malam itu, Laras terbangun pukul 2 dini hari. Ia merasa haus dan masuk ke kamar mandi untuk mengambil air. Begitu lampu dinyalakan, ia menatap ke arah cermin. Dan disitulah ia melihat sosok perempuan dengan wajah menghadap ke belakang. Lehernya terpelintir, wajah pucat, darah menetes dari sudut bibirnya. Ketika Laras berteriak, sosok itu tiba-tiba lenyap. Tapi suara air menetes terus terdengar. Meski keran sudah tertutup rapat, bayangan wajah terbalik Laras menutup pintu kamar mandi. Dengan panik, ia berdoa sepanjang malam, tidak berani tidur. Esoknya, ia check out lebih cepat, meski pekerjaannya belum selesai. Ia bersumpah tidak akan pernah kembali ke hotel itu. Cerita belum selesai. Kali ini datang dari Pak Suryo, atasan Laras. Pak Suryo dikenal skeptis. Baginya, cerita hantu hanya tahayul. Ia sering menertawakan bawahannya yang percaya. Ah, itu cuma mimpi. Jangan bawa-bawa gaib ke kantor. Suatu hari, ia membeli rumah baru di pinggiran kota. Rumah besar, bergaya modern, dengan kamar mandi yang luas dan mewah. Pak Suryo merasa bangga, tapi kebanggaan itu tak bertahan lama. Adegan menegangkan kamar mandi, rumah baru malam pertama. Ia hendak mandi. Lampu terang, air pancuran deras, semuanya tampak normal. Namun saat ia menghadap cermin, ia melihat sesuatu yang mustahil. Refleksi dirinya tidak mengikuti gerakan tubuhnya. Saat ia mengangkat tangan, bayangan di cermin tetap diam. Dan perlahan, wajah bayangan itu berubah. Matanya hitam legam, mulutnya menyeringai panjang hingga telinga. Pak Suryo mundur. Tidak mungkin. Ini hanya ilusi, gumamnya. Tapi kemudian bayangan itu bergerak sendiri, mencondongkan tubuh ke depan. Seakan ingin keluar dari cermin. Hantu menampakkan diri air di kamar mandi. Tiba-tiba menyembur liar. Suara dentuman keras terdengar. Dan dari cermin itu muncul sosok perempuan dengan wajah terbalik yang sama seperti yang dilihat Laras. Pak Suryo membeku. Ia baru menyadari bahwa cerita bawahannya bukanlah dongeng. Dengan tubuh gemetar, ia keluar kamar mandi dan berlari ke ruang tamu. Tapi suara tawa perempuan itu masih terdengar, menggema dari dalam kamar mandi. Sejak malam itu, Pak Suryo tidak pernah lagi menggunakan kamar mandi di rumah barunya. Ia bahkan menyewa tukang untuk menutup cermin besar itu dengan papan kayu. Namun, setiap malam, suara ketukan dari balik papan selalu terdengar, seperti ada yang berusaha keluar kamar mandi. Sekali lagi, menjadi saksi bisu ketakutan manusia. Apakah benar
ada entitas yang menghuni tempat itu? Ataukah hanya imajinasi yang lahir dari rasa takut? Yang jelas, bagi Laras dan Pak Suryo, pengalaman itu nyata. Dan mungkin lain kali ketika kamu berdiri di depan cermin kamar mandi, perhatikan baik-baik. Apakah bayanganmu bergerak sama persis denganmu? Jangan kira hotel mewah atau rumah baru bebas dari gangguan gaib. Laras dan Pak Suryo membuktikan kamar mandi bisa menjadi gerbang ke dunia lain. Subscribe channel Sanggamara 99 dan ikuti kisah horor terbaru di playlist ini.